Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزكم الله. Kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah berbagai macam malapetaka. Akhwan fiddin, azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terakhir kita membahas hadis Nabi SAW, dan saya akan ulangi. Itu Rasulullah SAW bersabda. Kita masih membahas bab yang atau poin yang ke-68, sikap Ahlussunnah terhadap Ahlul Bid'ah. Poin yang ke-68, sikap Ahlussunnah terhadap Ahlul Bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu." Saya ulangi, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل." Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku kepada suatu umat melainkan ia memiliki hawariyun, pengikut yang setia, dan juga sahabat-sahabatnya dari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Kemudian sesudah mereka akan muncul orang-orang yang selalu mengatakan apa yang tidak mereka laksanakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan setelah itu tidak ada lagi iman meskipun hanya seberat biji sawi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Dalam hadis ini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap nabi itu pasti mempunyai sahabat-sahabat setia yang menolong, yang mendukung, yang membantu beliau. Artinya orang yang beriman kepada nabi tersebut, setiap nabi itu mesti dari umatnya ada hawariyun dan sahabat-sahabat yang mereka berpegang kepada sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian sesudah itu diganti dengan berapa generasi. Ini kalimat takhlufu min ba'di khulufun, artinya untuk menunjukkan generasi yang jelek, pengganti yang jelek. Sifat dari mereka Nabi sebutkan yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata apa yang mereka tidak perbuat. Artinya mereka cuma bisa pandai berkata aja, tapi tidak mengamalkan tentang Islam ini. Dia ngomong, atau mungkin juga dia sebagai seorang dai, sebagai khatib, dia berbicara, tapi dia tidak mengamalkan dari Islam ini. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang mereka mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan Rasulullah. Artinya mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang enggak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mengerjakan perbuatan bid'ah. Nabi menyebutkan di sini, faman jahadahum biyadi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia termasuk orang beriman. Berarti kalau dia punya kekuatan, dia perangi dengan tangannya. Seperti umpamanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada Sabiq bin Asal. Dia selalu bertanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka Umar memberikan hukuman dengan dipukul dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah. Kemudian diberikan hukuman juga untuk dihajar. Jadi kalau dia punya kekuatan, orang-orang seperti ini diperangi. Seperti di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika Khawarij itu mulai muncul, sebenarnya sudah ada bibitnya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bibitnya sudah ada, sampai dikepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu an, sampai terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bibitnya sudah ada. Kemudian bertambah besar Khawarij ini di zaman Ali bin Abi Thalib, dan mereka kumpul di Harura sampai ribuan orang, dan Ali sudah mengatakan bahwa mereka pasti akan memerangi. Betul, begitu mereka mulai memerangi, maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dibunuh mereka semuanya. Yang taubat ada 2000 orang waktu dinasihati oleh Ibnu Abbas, tapi sebagian memerangi Ali radhiyallahu anhu. Nah, sebagian kabur. Artinya kalau punya kekuatan, ya mereka diberikan hukuman, diperangi mereka. Kalau Khawarij memang disuruh untuk diperangi, Khawarij ini, dan disuruh untuk membunuh mereka, dan ganjarannya besar bagi yang membunuh Khawarij. Dan ini yang melakukan la ulul amri yang melakukannya, pemerintah. Kemudian waman jadahum bilisani fahuwa mu'min, dan barang siapa memerangi mereka dengan lisannya, maka dia orang beriman. Artinya memerangi lisannya, mengingkari. Ya, hadis ini kembali kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang Nabi bersabda SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Artinya kalau kita nggak sanggup untuk dengan tangan, maka kita dengan lisan menyampaikan kepada umat ini, menjelaskan tentang bahayanya syirik, bahayanya bid'ah, sesatnya bid'ah, jelaskan kepada umat dan terus jelaskan. Kemudian juga menasihati kalau kita mampu untuk memberikan nasihat kepada tokoh-tokoh dari ahlul bid'ah itu, menasihati mereka, atau menulis surat, bikin buku-buku yang bermanfaat buat umat,
menjelaskan tentang sesatnya bid'ah. Gitu. Maka orang yang memerangi mereka dengan lisannya, menasihati, kemudian menyampaikan kebenaran dan segala macam, supaya mereka ini sadar tentang bahayanya bid'ah, maka termasuk orang beriman. Jadi nggak boleh diam tuh untuk menjelaskan tentang bid'ah. Sebab yang bersabda Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Dan ini yang nggak diterima hadis ini oleh ahlul bid'ah. Mereka marah kalau dibawakan hadis ini. Padahal yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Kalau dia sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan dia cinta kepada Nabi, ditinggalkan semua bid'ah itu. Kalau dia benar umat Nabi Muhammad SAW dan dia mencintai Nabi Muhammad SAW, maka ditinggalkan semua bid'ah. Karena yang melarang perbuatan bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang belum agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru agama bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini sabda Rasulullah SAW dan sahih riwayatnya. Kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib meninggalkan semua bid'ah. Dan kita wajib menjelaskan kepada umat tentang bahayanya bid'ah. Enggak boleh kita diam. Enggak boleh kita diam. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Jelaskan kepada umat tentang tauhid. Jelaskan kepada umat tentang bahaya syirik. Jelaskan kepada umat tentang sunnah. Jelaskan kepada umat tentang bahaya bid'ah. Jelaskan. Jelaskan kepada umat agar mereka bertakwa kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu termasuk jihad. Jihad, apalagi di zaman sekarang ini. Kemudian waman jadum biqalbi fahuwa mu'min, dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya, maka dia orang beriman. Artinya ini sudah selama-lama iman. Dia hanya mampu mengingkari dengan apa? Dengan hatinya. Dia mampu mengingkari dengan hatinya. Apakah dia duduk bersama ahlul bidah? Hah? Tidak. Dia wajib meninggalkan perbuatan bidah. Gak boleh duduk. Dan ayatnya sudah dibawakan dua ayat. Yang pertama surah Al-An'am ayat 68, yang kedua surah An-Nisa ayat 140. Ini dua ayat ini menjelaskan tentang tidak bolehnya duduk di majlis-majlis ahlul bid'ah. Tidak boleh duduk di majlis-majlisnya ahlul ma'siyah. Tidak boleh kita duduk. Sama sekali nggak boleh. Nas Al-Quran ini. Surah Al-An'am ayat 68 di halaman 513 sudah saya jelaskan ini. Yang kedua di surah An-Nisa ayat 140. Ini juga sudah saya jelaskan. Nggak boleh duduk bersama al-bid'ah. Nggak boleh. Nggak boleh duduk mendengarkan ceramahnya, nggak boleh sama sekali. Nggak boleh. Jadi untuk perhatikan tuh. Ini termasuk jihad dengan apa? Jihad dengan apa ini? Hati, meninggalkan majlis mereka. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kita nggak mampu untuk merubah dengan tangan, nggak mampu merubah dengan lisan. Yang ada kita merubah dengan hati. Maksudnya kita mengingkari dengan hati kita. Kita ingkari perbuatan itu nggak benar. Tapi bukan apa? Bukan duduk di situ, bukan mendengarkan ceramah ahlul bidah, bukan foto-foto dengan ahlul bidah, bukan. Sampai mengatakan ya kita perlu juga minta nasihat dari antum. Kok minta nasihat dari ahlul bidah? Ini jahilnya murakkab. Kok minta nasihat dari ahlul bidah? Justru kita nasihati ahlul bidah supaya berhenti dari bidahnya. Gak boleh kita mendengarkan ceramah ahlul bidah. Dulu para ulama salaf nih, tutup telinganya. Gak ada dengarkan ceramah ahlul bidah, tutup telinganya. Kamu yang keluar atau saya yang keluar? Diusir ahlul bidah itu. Bukan seperti sekarang duduk bersama ahlul bidah, ngobrol bersama ahlul bidah, majlis bersama ahlul bidah, kumpul bersama ahlul bidah,
foto bersama bid'ah. Enggak benar dalam Islam. Kita wajib mengingkari dengan hati. Kalau dengan hati juga enggak dia ingkari, kata Nabi SAW, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Dan tidak ada sesudah itu iman meskipun hanya seberat biji sawi. Ini bukan berarti bahwa dia keluar dari agama Islam, tidak. Saya jelaskan di buku saya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Nanti antum lihat di buku Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di halaman 151. Saya jelaskan penjelasan Syekhul Islam tentang hadis ini. Di dua tempat beliau jelaskan. Yang pertama di Majmu' Fatawa juz yang ke-28. Yang kedua beliau jelaskan di Majmu' Fatawa juz yang ke-7. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, mengingkari kemungkaran terkadang dapat dilakukan dengan hati, terkadang dengan lisan, dan terkadang dengan tangan. Adapun mengingkari dengan hati, maka itulah wajib bagi setiap wajib, maka itulah wajib pada setiap keadaan, karena melakukannya tidak menimbulkan bahaya. Barang siapa yang tidak melakukannya, maka ia tidak dikatakan mukmin, atau tidak dikatakan mukmin yang sempurna imannya. Dikatakan mukmin yang sempurna iman, bagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, wa dzalika adaful iman, yang demikian adalah selemah-lemah iman. Beliau juga bersabda, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan setelah itu tidak lagi iman meskipun hanya seberat biji sawi. Dikatakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, siapakah mayat yang hidup itu? Ia menjawab, orang yang tidak mengetahui perbuatan ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran, orang inilah yang terfitnah. Dan dijelaskan sifatnya di dalam hadis Hudzaifah Ibnul Yaman yang panjang itu. Artinya orang yang dia tahu kemungkaran tapi dia tidak mengingkari kemungkaran, dia merupakan mayat hidup yang berjalan di muka bumi ini. Ini penjelasan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian ini di Majmu' Fatawa juz yang ke-28 di halaman 127. Kemudian di Majmu' Fatawa di juz yang ke-7 di halaman 428, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya maksud dari hadis ini tidak tinggal sesudah batas pengingkaran dengan hati sesuatu yang dikatakan sebagai iman sampai orang mukmin itu melakukannya, akan tapi mengingkari dengan hati merupakan batas terakhir dari keimanan. Bukanlah maksudnya bahwa barang siapa yang tidak mengingkari hal itu tidak memiliki iman sama sekali. Saya ulang lagi, kata Syekhul Islam, akan tapi mengingkari dengan hati merupakan batas terakhir dari keimanan. Bukanlah maksudnya bahwa barang siapa yang tidak mengingkari hal itu dia tidak memiliki iman sama sekali. Tidak demikian. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesudah itu. Maka beliau menjadikan orang yang beriman 3 tingkatan. Masing-masing di antara mereka telah melakukan keimanan yang wajib atasnya. Akan tapi yang pertama mengingkari dengan tangan, tatkala ia yang lebih mampu di antara mereka, maka wajib atasnya, lebih sempurna dari apa yang wajib atas yang kedua, mengingkari dengan lisan. Dan apa yang wajib atas yang kedua lebih sempurna daripada apa yang wajib dari yang terakhir. Maka dengan demikian diketahui bahwa manusia bertingkat-tingkat dalam keimanan yang wajib atas mereka sesuai dengan kemampuannya, beserta sampai dengan kemampuannya, beserta sampainya khitab atau perintah kepada mereka. Ini di Majmu' Fatawa di juz yang ke-7 halaman 428. Orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya adalah orang yang terfitnah. Perumpamaannya adalah seperti orang yang hidup tetapi pada hakikatnya mati hatinya. Dia hidup tapi mati hatinya, karena dia tidak mengingkari. Maka seorang mukmin itu wajib mengingkari kemungkaran
Kalau kita mengingkari dengan hati, itu manfaatnya sangat besar. Saya bawakan hadis di buku Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an, tu'radul fitanu, kata Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fi nuqtatun sauda, wa ayyu qalbin ankaraha nukita fi nuqtatun bayda, hatta tasira ala qalbaini ala abyada mithli safa, fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard, wal akharu aswadu murbadan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah-fitnah itu menempel di hati manusia ini seperti tikar yang dianyam, sehelai demi sehelai, sebatang demi sebatang. Hati siapa yang mencintainya, niscaya timbul bercak atau nokta hitam dalam hatinya. Dan hati yang mengingkarinya, artinya menolak fitnah tersebut, niscaya hatinya akan tetap putih cemerlang. Sehingga hati itu menjadi dua. Yang pertama, yaitu hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin, tidak terfitnah, yang tidak ada fitnah yang membahayakannya selama masih ada langit dan bumi. Dan satu lagi, yaitu hati yang hitam legam bagaikan belanga yang tertelungkup, seperti belanga atau apa, tempat yang besar itu yang tertelungkup, tidak mengetahui yang ma'ruf, itu kebaikan, dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali yang dicintai oleh hawa nafsunya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi setiap hati manusia itu setiap hari mesti terkena fitnah. Hati manusia setiap hari, sehelai demi sehelai, sebatang demi sebatang, seperti tikar yang dianyam. Ini sabda Nabi SAW. Hati yang mencintainya, maka timbul hati yang mencintai apa? Mencintai kemungkaran, mencintai fitnah, maka ditulis di hatinya nokta hitam, diberikan nokta hitam, bercak-bercak hitam dalam hatinya. Tapi hati yang mengingkari kemungkaran, mengingkari fitnah, dia akan tetap putih cemerlang, sehingga hati itu menjadi dua. Hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin, tidak ada fitnah yang membahayakannya selama masih ada langit dan bumi. Tapi yang satu lagi, hati yang hitam legam, bagaikan belanga yang tertelungkup. Dia tidak mengetahui lagi yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali yang dicintai oleh hawa nafsunya. Ini kalau sudah seperti ini, ia tambah lemah imannya dia. Karena sudah tahu dia itu mungkar, tapi dia tidak ingkari. Jadi hatinya lemah. Maka antum perhatikan tuh, orang kalau sudah tidak mengingkari perbuatan dosa dan maksiat, maka tambah lama hatinya tambah hitam. Lama-kelamaan dia nggak akan mengenal lagi yang mana yang ma'ruf, yang mana yang mungkar. Maka itu hati-hati tuh. Apakah itu perbuatan bid'ah atau itu perbuatan maksiat, apalagi perbuatan syirik. Dia wajib mengenal itu dan wajib mengingkarinya. Kalau tidak, maka akan merusak hatinya dia. Makanya ini berat, masalah hati ini masalah penting dalam agama, pokok dari semuanya. Amal kita diterima tergantung daripada hati kita. Maka perhatian Islam kepada hati ini luar biasa. Sebab hati ini rajanya dalam tubuh manusia.
Ketika raja ini baik, seluruh tubuhnya baik. Ketika raja ini jelek, seluruh tubuhnya jelek. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasad al-jasadu kullu. Ketahuilah, di dalam hati itu segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi antum perhatikan tuh. Masalah ini bukan masalah kecil. Kalau kita sudah dibilang wajib mengingkari kemungkaran, wajib ingkari kemungkaran. Jadi kata Nabi SAW, paling minimal itu hati. Hati ini harus mengingkari. Nggak bisa diam. Umpamanya di tempat itu ada khamar, diedarkan khamar, nggak boleh duduk dia di situ. Meskipun yang minum khamar atasannya. Kan ada orang-orang yang kerja di perusahaan asing, ada nggak? Ada banyak kaum muslimin di perusahaan asing. Kadang-kadang disuruh nemenin dia atasannya. Ada khamar, nggak boleh duduk di situ dia. Tidak boleh. Itu ada hadis Nabi. Nabi bersabda SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr." Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr." Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka enggak boleh duduk di atas meja yang dihidangkan padanya khamr. Hadis ini hasan riwayat Imam Tirmidzi. Jadi hukumnya haram kita duduk di tempat yang di situ diedarkan khamr. Ini khamr jelas-jelas maksiat. Apalagi di situ diadakan bid'ah di tempat itu, nggak boleh duduk di dalamnya bersama orang itu, nggak boleh. Dan banyak lagi yang lain. Setelah kita lanjutkan. Jadi demikian penjelasannya. Maksudnya dalam hadis ini tidak mengingkari, tidak ada lagi iman seberat biji sawi. Bukan berarti dia keluar dari Islam, bukan dia kafir, tidak. Ini udah yang paling lemah sudah. Artinya imannya dia tidak sempurna, gitu. Dan semakin hari semakin lemah, gitu. Kan banyak udah orang-orang Islam yang tidak mengingkari kemungkaran, tidak, tambah lemah, sehingga dia tidak tahu tentang yang mana yang ma'ruf, yang mana yang mungkar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadithunakum malam tasma'u antum wala abakum fa iyyakum wa iyyahum." Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadithunakum malam tasma'u antum wala abaukum fa iyyakum wa iyyahum." Akan datang nanti di akhir umatku orang-orang berbicara kepada kalian apa-apa yang belum pernah kalian dengar. Begitu pula bapak-bapak kalian belum pernah mendengarnya pula. Maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang menyampaikan kepada kalian yang nggak pernah dengar oleh kalian dan juga oleh bapak kita. Contoh, ya, seperti mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu baik. Belum pernah ada di zaman dulu orang ngomong seperti ini, belum pernah ada. Kita nggak pernah dengar yang seperti ini. Atau mengatakan Allah itu di mana-mana, belum pernah ada dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, nggak pernah ada, tidak pernah ada. Mengatakan Allah di mana-mana nggak ada. Allah sudah menyebutkan jelas dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa. Allah istiwa di atas arsy. Jelas nasnya, nggak sulit untuk memahaminya. Bahkan seorang budak pun ketika ditanya oleh Nabi SAW, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama. Allah di atas langit, di atas arsy. Seorang budak ini. Jadi hati-hati nih orang-orang yang, dan ini banyak sekarang ini yang seperti ini, nggak pernah kita dengar di zaman dulu, nggak ada. Sama seperti yang tadi itu.
yaitu mengatakan semua agama sama, semua agama baik. Apa enggak dia baca Al-Quran, inna dina indallahil Islam? Apa dia enggak baca wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati khasirin? Barang siapa mencari agama selain Islam maka dia akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jelas nasnya. Banyak lagi udah yang selalu jadi bahan oleh mereka Islam. Jadi kalian nggak pernah mendengar itu yang seperti ini. Atau mereka berbuat syirik, jelas-jelas datang ke kubur-kubur wali, mereka menyembah, sujud, minta kepada mereka, jelas syirik. Dan ini syirkun akbar. Mereka namakan semuanya dengan apa? Dengan apa? Dengan tawassul kepada orang soleh. Tawassul kepada orang soleh boleh atau tidak? Boleh, tapi yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup, secara hukum syar'i ingat boleh loh, bukan sunnah, boleh. Gitu. Tapi ini kalau orang mati, jelas-jelas perbuatan syirik, mereka berikan nama-nama dengan nama-nama yang indah, dianggap tawassul. Kalian nggak pernah dengar yang seperti itu? Nggak ada zaman sahabat, tabi'in. Kalau seandainya itu baik, mestinya sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi atau tabi'in. Ada nggak di masa-masa itu peperangan, ada nggak? Ada. Mereka mengalami kesulitan, ada. Bahkan ada ta'un juga di zaman Umar bin Khattab, nggak ada yang datang itu. Ada kemarau yang panjang, nggak ada mereka datang. Ada peperangan, nggak ada yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, nggak ada. Kalau kita lihat sekarang, orang berbondong-bondong datang, jutaan orang datang ke kubur untuk minta sesuatu. Ini kalian nggak pernah dengar di zaman ini. Kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Muslim membawakan di mukadimahnya, di sini nggak ada buku ini. Kalau ini berkaitan dengan secara umum kalau ini. Tapi yang kedua ini berkaitan khusus tentang hadis dari sahabat Abu Hurairah, dua-duanya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir az-zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum min al-ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, akan datang pada akhir zaman para dajjal, itu para pendusta. Mereka datang kepada kamu membawa hadis-hadis yang kamu dan bapak kamu tidak pernah mendengarnya. Awaslah kamu dari mengerjakan yang seperti itu, dan hati-hati kamu dari mereka. Pasti mereka tidak akan dapat menyesatkan kamu dan memfitnah kamu. Arti kalau kita hati-hati kepada mereka, nggak akan bisa. Yaitu mereka ini kaitan dengan hadis. Orang-orang membawakan hadis-hadis yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, tapi hadis ini palsu, dusta. Padahal ancamannya berat. Di mukadimah Sahih Muslim juga ada, dan juga yang lainnya. Ini mutawatir hadisnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta sama aku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di neraka. Hadisnya mutawatir. Man kadzaba alayya falyalijin nara. Barang siapa yang berdusta sama aku, maka hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Banyak hadis ini, mutawatir hadisnya. Dan ini banyak orang-orang membawakan hadis-hadis yang kita nggak pernah dengar. Orang tua kita nggak dengar. Ini hadis yang maudhu. Tapi para ulama sudah membuat buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan tentang kepalsuan hadis itu. Sudah dibuat oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Jauzi menulis kitab tentang al-maudhu'at, hadis-hadis maudhu. Ada hadis yang maudhu, 3 jilid beliau tulis. Dan itu dibawakan oleh sebagian khatib-khatib itu. Hati-hati kepada mereka itu. Mereka dajjalun, kadzabun. Kemudian juga Ibnu Qayyim juga punya kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Kemudian juga Imam Syaukani punya kitab namanya Al-Fawaidul Majmu'ah
fil ahaditsil mawdu'ah. Dan yang lainnya banyak para ulama menulis untuk membela agama ini, yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang palsu supaya umat ini tidak berdusta atas nama Nabi SAW. Karena orang yang menyampaikan, makanya kita sebagai dai ketika menyampaikan cek dulu hadisnya sahih atau tidak, jangan asal menyampaikan. Tapi sekarang banyak dai yang nggak punya ilmu, karena nggak punya ilmu, yang paling gampang apa untuk disampaikan? Apa? Cerita, dongeng gitu. Kalau nggak dongeng apa? Nangis. Karena apa? Nggak punya bahan, nggak pernah baca kitab. Jadi kalau nggak dongeng, nangis. Itu senjatanya dia. Ini semua kebohongan ini. Nggak lama yang seperti umurnya ini, yang gini nggak lama gitu. Ketahuan nih, terbongkar dari kedustaannya itu. Bohong, nangisnya bohong, bawakan hadisnya bohong gitu. Ini kadzab dajjal ini. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Kadzabuna dajjalun, mereka ini banyak yang seperti ini, gak punya modal, mesti kalau dia ceramah nangis gitu. Itu modalnya. Yang gini dari zaman dulu ada, kalau baru sekarang dari zaman Imam Ahmad sudah ada yang gini. Jadi hati-hati itu yang seperti ini. Dan orang yang menyampaikan hadis, dia tahu bahwa ini dhaif, disampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Di Muqaddimah Sahih Muslim juga dibawakan, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibaini. Barang siapa menyampaikan dariku satu hadis yang dia tahu bahwa itu dusta, hadis itu disampaikan juga, maka dia seorang pendusta. Dia berdusta di sini sama siapa? Rasulullah. Ancamannya apa? Neraka mutawatir. Jadi hati-hati antum tuh. Jangan menyampaikan hadis kalau antum tidak tahu. Cek dulu di kitab hadisnya. Sekarang ada lagi orang-orang yang seperti itu menyampaikan tanpa nggak tahu. Apa? Kopas itu, kopas itu loh. Ada orang menyampaikan apa gitu, nulis hadis, dia langsung diambil sama dia, di-share atau ditaruh di statusnya dia, dibawakan hadis. Anda udah cek belum di kitabnya sahih apa tidak? Ini masuk karena dia menyebarkan, dia ikut menyampaikan di situ. Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa al kadzibain. Ini sahih riwayat Muslim. Karena saya menyampaikan dariku satu hadis yang dia menyangka bahwa itu baik hadis itu, ya, yang dia menyangka bahwa itu dusta. Dia tahu bahwa itu dusta, tapi disampaikan juga oleh dia, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Jadi antum jangan sekali menyampaikan tuh kalau nggak tahu, cek dulu. Saya sering ingatkan juga para penuntut ilmu, para dai, kalau antum mau nukil dari orang, antum cek kitabnya benar apa tidak, itu di kitab apa, kemudian di juz berapa, halaman berapa, tahqiq siapa, itu ilmiah. Karena antum sebagai talibul ilm, hati-hati itu. Kalau enggak nanti termasuk salah seorang pendusta. Kemudian kita lanjutkan athar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, sayati unasun yujannukum bi syubhatil Qur'an fakhudhuhum bis sunan fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillah. Akan datang satu kaum yang menebat kalian dengan syubhat-syubhat dari Al-Qur'an, maka bantalah mereka dengan sunnah, karena orang yang berpegang dengan sunnah lebih tahu tentang kitab Allah. Yang dimaksud dengan syubhat di sini sahih riwayat Imam Ad-Darimi Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, dan juga Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana, dan juga Imam Al-Alikai dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini disebutkan bahwa sayati unasun
nanti akan datang beberapa kaum yujadilunakum bisyubhatil Quran, mereka mendebat kalian dengan syubhat-syubhat dari Al-Quran. Fakhudhu bisunan, maka bantahlah mereka dengan sunnah. Fa inna ashabas sunan a'lam bi kitabillah, karena orang yang berpegang pada sunnah Nabi SAW lebih tahu tentang kitab Allah. Yang dimaksud dengan syubhat dalam athar tersebut adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, karena di dalamnya, dalam Al-Quran tidak ada syubhat. Di dalam catatan kaki dari Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi nanti ada orang-orang yang dia bawakan ayat-ayat, karena al-bidah itu dia nggak menguasai sunnah, tidak menguasai, mesti dibawakan ayat. Sama aja seperti Khawarij yang dibawakan ayat ketika mengkafirkan kaum muslimin. Ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir dilimpahkan, ditujukan kepada orang mukmin, orang muslim. Itu biasanya demikian dari kalangan al-bidah. Karena al-bidah juga mereka banyak hafal Quran seperti Khawarij itu, tapi mereka enggak hafal sunnah. Quran iya, tapi sunnah enggak. Makanya kalau al-bidah Qurannya dia hafal, hadis enggak hafal. Makanya yang dibawakan hadis apa? Maudhu. Itu modalnya al-bidah apa? Hadis maudhu. Gitu. Dia hafal yang sahih sedikit aja, tapi yang banyak yang ada mereka itu yang maudhu. Nah, ketika kita bawakan tentang dalil sesuatu, maka mereka akan membantah kita dengan apa? Dengan syubhat. Arti maksudnya dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka kata Nabi, kata Umar, peganglah dengan sunnah. Karena orang yang mengikuti sunnah lebih tahu tentang kitab Allah. Jadi banyak ini yang seperti ini. Oleh karena itu Ahlus Sunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka merasa kasihan kepada orang-orang awam yang mengerjakan bid'ah dan yang mengikutinya, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dan mengharapkan mereka agar dapat mengikuti sunnah dan petunjuk, serta senantiasa menjelaskan kepada mereka tentang hal demikian itu sampai mereka bertaubat dari bid'ahnya, menghukumi mereka secara zahir dan menyerahkan hal yang rahasia selain zahir kepada Allah apabila perbuatan bid'ahnya bukan bid'ah yang menyebabkan pelakunya jatuh pada kekafiran. Di dalam kitab Al-Wajiz fi Aqidatus Salafus Saleh. Itu perhatikan, Ahlus Sunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah antara satu dengan yang lainnya berbeda. Saya ulangi, Ahlus Sunnah memposisikan setiap pelaku bid'ah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ahlus Sunnah itu kasihan kepada orang yang mengerjakan bid'ah. Jadi perhatikan tuh, orang Ahlus Sunnah itu sangat kasihan kepada mereka. Kata Syekhul Islam, Ahlus Sunnah itu a'lamun nas wa arhamun nas. Jadi Ahlus Sunnah itu orang yang paling tahu tentang Quran Sunnah, dan dia paling sayang kepada manusia. Jadi ketika ada orang berbuat bid'ah, kita sebagai orang yang beriman kasihan dengan dia. Kalau yang berbuat bid'ah orang tua kita, masa kita musuhin dia? Kita kasihan dengan orang ini, atau saudara kita yang berbuat bid'ah, atau keluarga kita kasihan. Yang kedua, di sini sebutkan, itu yang pertama, kasihan dengan mereka. Yang kedua, mendoakan mereka agar mereka mendapatkan apa? Hidayah. Antum yang tinggal ketika orang tua antum dia tetap masih mengerjakan bid'ah, sudah diberikan nasihat, sudah diingatkan, tetap antum doakan dengan kebaikan, atau saudara atau keluarga. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjelaskan kepada mereka tentang yang demikian sampai mereka bertaubat dari bid'ah. Maksudnya menjelaskan tentang sunnah dan tentang bahaya bid'ah. Terus gak boleh berhenti kita menjelaskan itu. Kemudian yang keempat, bahwa Al-Sunnah menghukumi secara zahir. Jadi kita yang zahir menilai mereka itu, zahirnya bid'ah, ya kita hukumi demikian. Selama bid'ahnya itu bukan yang menyebabkan kepada kekafiran. Ada bid'ah-bid'ah yang
membawa kepada kekafiran, seperti Jahmiyah yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah, mengenal nama dan sifat Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, Al-Jahmiyah itu kuffar, Jahmiyah itu adalah kafir. Ya, para ulama itu dalam menetapkan itu sudah dilihat bagaimana sesatnya mereka, nggak sembarangan menuduh, tidak. Tapi mereka sudah lihat ini berbahaya dan ini mengeluarkan mereka dari agama Islam. Tapi mereka juga mendakwakan, tapi tetap mereka seperti itu. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya ulama ahli hadis dan ahli fikih telah membuat banyak bab dalam kitab-kitab mereka tentang menjauhi al-bid'ah. Saya mau tanya kepada antum, ini bab ini, poin ini membahas tentang apa ini? Poin ini membahas tentang apa? Ini judulnya ada apa? Sikap Ahlussunnah kepada al-bid'ah. Jadi antum harus tahu, jangan antum baca apa ya, ini babnya bab apa ya, nggak tahu. Banyak yang penuntut ilmu seperti itu. Jadi pembahasan kita mauqif ahli sunnah wal jamaah min ahli bidah. Jadi para imam ahli hadis dan ahli fikih telah membuat banyak bab dalam kitab-kitab mereka tentang menjauhi al bidah, tentang sikap ahli sunnah kepada al bidah. Di dalam Sunan Abi Daud karya Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullah yang wafat tahun 275 Hijriah, dicantumkan bab mujanabah alil ahwa wa bughdihim, bab menjauhi dan membenci pengikut hawa nafsu, itu al-bidah. Itu di dalam kitabnya Kitabus Sunnah, dinamakan dalam kitabnya itu Kitabus Sunnah oleh Imam Abu Daud. Nah, ini ada di bab yang ketiga di Kitabus Sunnah itu. Setelah Kitabus Sunnah di bab yang ketiga dijelaskan tentang mujanabah alil ahwa wa bughdihim. Kemudian yang kedua di dalam kitab Al-Ibana yang ditulis oleh Imam Ibn Battah Al-Uqbari yang wafat tahun 387 Hijriah, dicantumkan bab yaitu at-tahdhir min suhbati qaumin yumridunal quluba wa yufsidunal iman, peringatan tidak bolehnya bergaul dengan kaum yang dapat membuat hati menjadi sakit dan merusak iman. Siapa maksudnya di sini? Ahlul bidah wal ahwa. Jadi nggak boleh kita berteman dengan mereka, nggak boleh bergaul dengan mereka, tidak boleh, karena mereka adalah kaum yang membuat hati ini menjadi sakit dan merusak iman dia. Kalau bergaul dengan ahlul bidah itu rusak hatinya dan rusak imannya. Kalau rusak hatinya tadi berkaitan dengan apa? Rusak hatinya berkaitan dengan apa tadi? Itu nggak paham. Maksud saya ketika disebutkan rusak hatinya itu berkaitan dengan apa dengan tadi hadis yang saya sebutkan? Artinya dia termasuk orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Itu kan termasuk, kata Nabi, selemah-lemah iman. Udah paling lemah iman itu. Ketika dia berteman dan bergaul dengan al-bidah, hatinya itu rusak udah. Imannya rusak, hatinya juga rusak. Yang ketiga dalam kitab I'tiqad karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang wafat tahun 458 Hijriah, dicantumkan bab an-nahyu an mujalasati ahlul bidah, larangan berteman dan bergaul dengan ahlul bidah. Ini Imam Baihaqi mazhabnya mazhab Syafi'i. Dia punya kitab Sunan Al-Baihaqi, kemudian Sunan As-Saghir dan yang lainnya, banyak kitabnya. Kemudian yang keempat di dalam kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Baghawi. Kitab Syarh Sunnah banyak ini. Ini kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Baghawi yang wafat tahun 516 Hijriah. Beliau dikenal dengan Muhyi Sunnah, yang menghidupkan sunnah, Imam Baghawi ini. Dia punya tafsir, dia punya kitab Syarh Sunnah. Bukan satu kitab ini, kitab
Syarh Sunnah ini 20 jilid ya, Syarh Sunnah. Dicantumkan bab mujanabah lil ahwa, bab menjauhi pengikut hawa nafsu. Di dalam yang kelima, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri rahimahullah yang wafat tahun 656 Hijriah, dicantumkan bab At-Tarhib min hubbil asyrar wa ahlil bid'ah, ancaman mencintai orang-orang yang melakukan kejelekan dan bid'ah. Ini bisa dilihat dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib di juz yang ketiga. Jadi nggak boleh itu berteman dengan ahlul bidah, nggak boleh. Yang keenam, di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah, dicantumkan bab At-Tabarri min ahlil awa wal bidah wal ma'asi, bab berlepas diri dari ahlul bidah dan pelaku maksiat. Ini dalam kitab Al-Adhkar, kitab tentang zikir oleh Imam Nawawi, dimasukin tentang ini. Artinya kita berlepas diri dari ahlul bidah dan pelaku maksiat. Nanti bisa dilihat dalam kitab Sahih, kitab Al-Adhkar wa Dha'ifuhu yang ditahqiq oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, juz yang kedua. Bahkan sebagian ulama menjadikan sebagai salah satu landasan dasar dalam mencari ilmu dengan judul bab larangan menerima atau menimba ilmu dari ahlul bidah. Nggak boleh kita belajar dengan ahlul bidah, nggak boleh menuntut ilmu dari ahlul bidah, nggak boleh. Nggak boleh mendengarkan ceramahnya ahlul bidah, tidak boleh sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'i yultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seorang menimba ilmu dari al-asagir. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd, Al-Alikai dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bainal Mufadhili dari sahabat Abu Umayyah Al-Jumaizi radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW bersabda di sini, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ayul tamasal ilmu indal asagir, yaitu menuntut ilmu, menimba ilmu dari al-asagir. Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, beliau menafsirkan kalimat al-asagir adalah ahlul bid'ah. Artinya nggak boleh kita nuntut ilmu kepada ahlul bid'ah, nggak boleh belajar kepada ahlul bid'ah, nggak boleh duduk dengan ahlul bidah, nggak boleh mendengarkan ceramahnya ahlul bidah, tidak boleh. Jadi antum jangan merasa pengen tahu ya ceramah-ceramahnya ahlul bidah, nggak boleh antum dengarkan sama sekali, nggak boleh. Jadi nuntut ilmu kepada mereka nggak boleh. Kemudian Syekh Albani juga menjelaskan tentang makna ini. Kata beliau dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah, namun dia di footnote-nya, di footnote 815, al-asagir bisa juga maknanya orang-orang yang bodoh yang berbicara tentang Al-Quran Sunnah tanpa ilmu, tanpa pemahaman yang benar. Di dalam Silsilah Hadits As-Sahihah di hadis nomor 695. Artinya nggak boleh kita mendengarkan atau belajar dengan mereka. Kan banyak orang belajar dengan ahlul bidah ini, juga belajar dengan orang yang nggak punya ilmu. Tidak punya ilmu, kita belajar sama mereka. Kan banyak yang seperti ini. Mereka ini ruwaibidah, orang-orang yang nggak punya ilmu sama sekali. Tapi bicara tentang masalah besar. Jadi antum jangan belajar. Ada orang yang dulunya di pondok yang menguasai ilmu, kemudian belajar lagi ke luar negeri, kemudian sekarang berkecimpungnya di mana? Tentang politik. Antum jangan belajar orang ini, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Yang lebih menguasai sekarang ini apanya? Politik, bukan ilmu agama. Udah hilang ilmu agamanya udah. Antum jangan belajar orang seperti ini. Dan ini banyak sekarang ini, nggak ada manfaatnya.
lagi udah sibuk dengan dunia. Dia tadi punya ilmu, belajar di pondok, di Libya, ke Madinah atau ke Riyadh atau yang lain, pulang kemudian dia sibuk dengan dunia, hilang tuh ilmunya. Kan banyak yang seperti ini, udah sibuk dengan dunia, udah nggak ngisi lagi kajian, tidak lagi mengajar. Seandainya pun dia ngajarnya ceramah-ceramah aja, nggak ada isinya, nggak ada isinya. Jangan belajar yang seperti ini. Dan ini banyak yang seperti sekarang ini, udah sibuk dengan dunia, udah, yang dibanggakan dunia. Dan biasanya orang-orang gitu satu-satu itu juga kenalnya dengan siapa? Kenalnya dengan ahlu dunia juga. Dengan siapa? Orang-orang kaya. Gitu. Maka bikin pengajian khusus untuk apa? Orang kaya. Nggak ada isinya tuh. Pengajian nggak ada isinya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Dalam Islam nggak boleh membedakan antara kajian orang miskin dan orang kaya, nggak boleh dalam Islam. Tidak boleh sama sekali. Itu nas, ayat Al-Quran juga hadis Nabi SAW. Saya pernah bawakan ya. Itu yang seperti ini. Jadi nggak boleh belajar. Jadi kita pilih tuh. Dalam belajar itu kepada siapa? Orang yang betul-betul ilmunya rasikh, yang dalam ilmunya, yang kokoh ilmunya. Bukan orang yang asal-asal. Karena banyak yang ngaji-ngaji nggak ngerti bahasa Arab ceramah. Itu. Bawanya kitab saya lagi, syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahul musta'an. Kitab ini dibawa, ditunjukin orang awam. Dipikir orang, oh muridnya Ustadz Yazid, padahal dia nggak pernah belajar, nggak pernah duduk dengan saya. Saya duduk cuma paling sekali dua kali. Sekarang dia bawa kitab ini, dia mengerti isinya tuh, betul dibacain, tapi dia nggak paham. Dibacain nih berapa lembar, satu lembar atau dua lembar dibacain, kemudian dia ngomong sendiri, dia ngomong kayak orang ngigo. Apa aja dibawain sama dia. Ini kadzabun dajjalun yang seperti ini, pendusta, tukang bohong. Banyak yang seperti ini sekarang ini. Atau pakai buku saya, Mulia dengan Manhaj Salaf, karena dagangan lagi rame nih dagangannya. Salaf itu dagangan sebagai bahan. Oh, udah bawa ya. Jadi nggak ngerti, nggak pernah belajar, nggak pernah duduk, nggak pernah paham juga tentang isinya. Ya, ini bahaya yang seperti ini. Mungkin dia belajar dulu. Belajar berapa tahun? 6 tahun belajarnya. Ini enggak. Berapa kali hadir sudah ngajar kitab itu. Dia juga nggak paham isinya, nggak paham. Ini bahaya. Maka antum jangan belajar kalau orang seperti ini. Meskipun ditulis titelnya, ya, LC langsung ceramah. Apalagi MA, apalagi wah dia titel banyak deh udah. Ya. Allahul musta'an wa alaihi tuklan wa la haula wa la quwwata illa billah. Sekarang kita lanjutkan yang nasihat para ulama agar menjauhi ahlul bid'ah. Ini nasihat para ulama, bukan nasihat saya, nasihat para ulama, ya, agar menjauhi ahlul bid'ah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulubi. Janganlah engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu, maksudnya al bid'ah, karena akan menyebabkan hatimu sakit. Dalam kitab Al-Ibana oleh Imam Ibn Battah Al-Ukhbari di juz yang kedua. Kemudian Imam Fudail bin Iyad rahimahullah yang wafat tahun 187 Hijriah, beliau berkata, man jalasa ma sahibi bid'atin fahdharhu wa man jalasa ma sahibil bid'ati lam yu'tal hikmah wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin husnun min hadidin. Hati-hatilah terhadap orang yang duduk bersama ahlul bid'ah. Ingat tuh, perhatikan, hati-hati kepada orang yang duduk. Apakah yang duduk itu orang awam? Yang berbahaya di sini yang siapa? Ustaz yang duduk dengan hati-hati itu. Ustaz yang duduk dengan bidah. Barang siapa yang duduk dengan bidah, maka ia tidak akan diberikan hikmah, nggak diberikan ilmu, nggak diberikan ilmu dia. Aku suka jika di antara aku dan pelaku bidah ada benteng dari besi. Bayangan tuh.
Imam Fudail bin Iyad mengatakan, saya ingin ada benteng dari besi. Saya nggak mau ketemu dengan mereka, nggak mau duduk dengan mereka. Apa yang dibanggakan dengan bidah? Mereka ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dimurkai oleh Rasulullah SAW. Kok kita temenin? Kok duduk? Apa yang dibanggakan dengan bidah? Nggak ada yang bisa dibanggakan dengan bidah. Nggak ada ilmunya. Mereka yang sudah jelas kata Nabi, mereka apa? Sesat. Kok menemani orang sesat? Meskipun dengan pakaian-pakaian mereka yang sepertinya ahlu ibadah segala macam, beda banyaknya seperti itu. Ini bisa antum lihat tentang perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah dalam kitab Al-Ibana oleh Ibnu Battah Al-Uqbari, dan juga Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, dan Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Likai. Nanti anda bisa lihat. Beliau rahimahullah, yaitu Fudail bin Iyad, juga berkata, adraktu khiyaran nas kulluhum ashabu sunnatin wa yanhauna an ashabil bid'ah. Aku mendapati orang-orang yang terbaik. Siapa orang yang terbaik? Para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kemudian setelah itu para tabi'in. Semuanya adalah penjaga sunnah, dan mereka melarang bersahabat dengan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah yang wafat tahun 110 Hijriah berkata, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu, jangan berdebat dengan mereka, dan jangan mendengar perkataan mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunannya, Ibnu Battah Al-Uqbari dalam kitabnya Al-Ibana, dan juga Al-Likai dalam Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, jangan kalian duduk bersama ahlul bidah. Jangan duduk. Jangan duduk. Jangan berdebat dengan mereka, karena khawatir nanti akan masuk syubhat mereka. Jadi boleh berdebat dengan siapa? Orang yang alim. Wala tasma'u minhum, jangan mendengar perkataan mereka. Artinya nggak boleh mendengar perkataan al-bidah, nggak boleh. Nggak boleh dengar ceramahnya al-bidah, nggak boleh. Dan jangan dengarin tuh ceramah-ceramahnya al-bidah. Kemudian Imam Yahya bin Katsir rahimahullah yang wafat tahun 132 Hijriah, beliau berkata, idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin faqud fi ghairihi. Jika engkau bertemu dengan pelaku bidah di jalan, maka ambillah jalan yang lain. Lihat Al-Bidah wa Nahyu Anha oleh Ibnu Battah, dan juga Syariah oleh Imam Al-Jurri, dan Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya Imam Abu Kilabah Ar-Raqashi yang wafat tahun 104 Hijriah, dia berkata tentang al-bid'ah, la tujalisuhum wa la tukhalituhum fa innahu la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim wa yulabbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun. Jangan kalian duduk bersama mereka dengan ahlul ahwa wal bidah. Jangan bergaul dengan mereka, sebab aku khawatir mereka menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan dan mengaburkan kepada kamu banyak dari hal yang apa-apa yang telah kalian ketahui. Ini dalam kitab Al-Bidah wa Nahyu Anha oleh Ibnu Battah. Kemudian juga dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga dalam kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Jurri dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, ketika dua orang pengikut hawa nafsu yang mendatangi Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'i yang wafat tahun 110 Hijriah, kedua ahlul bidah ini, keduanya berkata kepada Imam Muhammad bin Sirin, aku akan menyampaikan kepadamu satu hadis. Beliau berkata tidak. Keduanya berkata, kami akan membacakan kepadamu satu ayat dari kedua. Beliau menjawab tidak. Kalian pergi dariku atau aku yang pergi dari kalian. Diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunannya, Ibnu Battah dan yang lainnya.
Artinya para ulama itu nggak mau mendengar omongannya al-bid'ah, meskipun dia bawakan hadis. Betul dibawakan hadis Nabi, tapi ditambah dengan apa? Pemahaman mereka dengan ra'yunya, syubhat yang masuk, itu berbahaya buat kita. Atau ayat ditafsirkan menurut apa? Ra'yunya. Jangan. Kalau imam tahu sih tutup ini. Bahkan berkata pada anaknya, kamu tutup telinga kamu. Jangan kamu dengarkan al-bid'ah itu. Dia ngomong, tutup telinganya. Kalau sekarang enggak didengarkan ceramahnya al-bid'ah, disetel. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat tahun 329 Hijriah mengatakan, jika engkau melihat seorang duduk bersama al-bid'ah, berikanlah peringatan keras dan jelaskanlah kepadanya tentang kepribadiannya. Apabila orang tersebut tetap duduk bersama al-bid'ah setelah ia mengetahui, maka jauhilah dia, karena ia termasuk pengikut hawa nafsu. Itu ancaman-ancaman para ulama tegas di sini. Nanti anda bisa lihat di Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, tahqiq Abdurrahman bin Ahmad Al-Jumaizi. Kemudian Imam Al-Barbahari juga rahimahullah mengatakan, jika engkau melihat suatu kebid'ahan pada seorang, jauhilah, sebab yang ia sembunyikan darimu lebih banyak dari apa yang diperlihatkan kepada kamu. Kemudian Imam Al-Baghawi rahimahullah yang wafat tahun 516 Hijriah berkata, Nabi SAW telah mengabarkan tentang akan terjadinya perpecahan pada umat Islam ini, timbulnya pengekor hawa nafsu dan bid'ah di antara mereka. Dan beliau SAW telah memastikan bahwasanya keselamatan itu bagi orang yang mengikuti sunnah beliau SAW dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu hendaknya bagi seorang muslim, apabila melihat seseorang yang melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu dan perbuatan bid'ah yang diyakininya, atau meremehkan suatu sunnah, hendaklah ia menghajarnya, mengisolasi, berlepasi darinya dan meninggalkannya, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Maka janganlah engkau memberi salam kepadanya, dan apabila ia mengucapkan salam, janganlah dijawab sampai akhirnya ia mau meninggalkan perbuatan bid'ahnya dan kembali kepada kebenaran. Ini bisa dalam Syarh Sunnah oleh Imam Al-Baghawi. Beliau juga, Imam Al-Baghawi mengatakan, telah berlalu sunnah para sahabat, tabi'in serta orang-orang mengikutinya, dan seluruh ulama al-sunnah telah sepakat untuk memusuhi al-bid'ah dan menghajar, mengisolasi mereka. Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah yang wafat tahun 1307 Hijriah berkata, termasuk sunnah Nabi itu hajar, mengisolasi al-bid'ah, memisahkan dari diri mereka, meninggalkan debat kusir, meninggalkan bertengkar tentang masalah yang sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya nggak mau bertengkar dengan mereka kalau sudah jelas masalah ini. Setiap hal yang baru dalam agama termasuk bid'ah. Tidak boleh membaca buku-buku, perhatikan tuh, tidak boleh membaca buku-buku yang ditulis oleh al-bid'ah. Tidak boleh mendengarkan perkataan mereka dalam masalah-masalah yang prinsip maupun furu, yang cabang dalam agama, sebagaimana bid'ahnya Rafidhah, Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Karamiyah dan Mu'tazilah. Semua firqah tersebut termasuk firqah golongan yang sesat, dan jalannya mereka adalah jalan yang bid'ah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.